Selamat datang di HSI Corner, situs yang membahas tentang aktualisasi dunia perpajakan dan dunia bisnis. Pada video pertama kami akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat beredar luas dan sangat di-cover oleh banyak pihak karena melibatkan banyak sekali kepentingan. Saya lepas dulu. Nah, ini lebih enak. Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki banyak sekali perubahan terhadap pasal-pasal. Salah satu yang kami akan bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai bidang perpajakan. Mari kita gunakan slide yang saya sudah siapkan ini. Kita perhatikan bahwa highlight daripada undang-undang ini adalah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan berlaku dengan waktu yang sangat singkat, yaitu sejak 2 November 2020. Mengapa Undang-Undang Cipta Kerja disebut sebagai Omnibus Law? Karena Omnibus datang dari akar kata omni, yaitu artinya banyak, dan bus, yaitu menempatkan sebagai suatu kendaraan yang memuat banyak sekali. Karena tidak heran bahwa Omnibus Law, ya di dalam Undang-Undang 11 Cipta Kerja ini terdiri dari 1000 pasal lebih. Dan di dalam RUU sendiri terdiri dari 1200 lebih. Dan dalam finalisasinya angka itu tidak bergerak jauh. Kemudian 1000 pasal lebih ini dikelompokkan dalam 11 klaster. Ada klaster perizinan, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha. Dan undang-undang perpajakan yang dirubah ini ada di dalam klaster kemudahan berusaha. Undang-undang selain perpajakan juga, selain tenaga kerjaan juga ada undang-undang lain tentang tanah, tentang AMDAL, dan banyak undang-undang lain yang juga dirubah, yang keseluruhannya mencapai 82 undang-undang. Untuk perpajakan sendiri, struktur daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini ada di dalam 3 pasal. 3 pasal ini merupakan pasal besar yang isinya 3 pasal mengubah 3 jenis undang-undang perpajakan. Di mana pasal 111 mengubah Undang-Undang PPH. Di dalamnya mengubah 3 pasal, yaitu pasal 2, pasal 4, dan pasal 26 dari Undang-Undang PPH. Sedangkan pasal 112 mengubah Undang-Undang PPN sebanyak 4 pasal. Selanjutnya, pasal 111 mengubah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebanyak beberapa pasal, yaitu pasal 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17B, 19, 38, dan pasal 44B. Serta menghapus 2 pasal yang ada, serta menyisipkan 1 pasal, yaitu pasal 27B. Nah, ini merupakan suatu perubahan yang sangat besar sekali. Nah, bagaimana undang-undang tersebut kita cover? Kami mencoba mengcovernya di dalam 6 aspek bagi 6 kalangan yang berbeda di dalam dunia usaha. Kalangan yang paling besar yang terpengaruh adalah korporasi, baik yang besar maupun yang kecil. Selanjutnya juga kita lihat dari investor di tingkat individual juga mengalami perubahan di dalam undang-undang ini. Kami juga akan mengcover bagaimana profesional, individu, pengaruhnya dan implikasinya yang diperoleh dari undang-undang ini. Selanjutnya, expatriates yang tinggal di Indonesia juga banyak mendapatkan manfaat dari undang-undang ini. Demikian juga dengan WNA yang tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir, kami nanti akan membahas juga tentang bagaimana Undang-Undang Cipta ini mempengaruhi perpajakan dari para TKI Indonesia di luar negeri dan para WNI yang masih tinggal di luar negeri. Dalam video ini kita akan coba membahas tentang undang-undang pengaruhnya bagi korporasi besar dan sedang. Ada 5 hal yang kami akan cover dalam pembahasan video ini, yaitu apa saja? Mari kita bahas bersama-sama.
Hal pertama yang akan kami bahas yaitu di mana undang-undang ini menurunkan tarif pajak korporasi. Tarif pajak yang diturunkan bisa mencapai sampai dengan 5% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di mana tahun 2019 Undang-undang korporasi masih dikenakan pajak sebesar 25%, yaitu perusahaan non-publik. Sedangkan untuk perusahaan publik yang sudah memenuhi syarat, sudah menjual sahamnya kepada publik sebesar 40% lebih dari total saham yang dikeluarkan, bisa memperoleh pajak lebih rendah yaitu sebesar 20%. Namun dengan undang-undang yang baru, tarif pajak sudah menjadi turun menjadi 22% untuk tahun ini sampai dengan tahun depan, dan menjadi 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Sedangkan untuk perusahaan publik dengan kriteria yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang mencapai 40% dari saham beredar mereka diperjualbelikan di bursa efek, sudah memperoleh diskon yang lebih besar sebesar 17% pada tahun ini. Dengan tarif-tarif demikian, maka diharapkan perpajakan untuk korporasi di Indonesia akan menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Jika kita lihat dengan perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia sudah mampu dikatakan cukup bersaing. Karena dengan tarif yang lebih rendah itu, tarif pajak korporasi di Indonesia hanya kalah dari Singapura dan dari Brunei. Sedangkan dari negara-negara lain ada bahkan yang sudah lebih rendah dibandingkan dengan Filipina, Laos, dan bahkan Malaysia. Hal kedua lagi yang merupakan manfaat yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja kepada korporasi adalah dividen dalam negeri yang dihapuskan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dividen ini kadang-kadang korporasi juga memiliki anak usaha. Jika anak usaha dimiliki lebih dari 25%, maka undang-undang lama menyatakan pajak tidak dikenakan. Tetapi jika penyertaan lebih kecil, yaitu lebih kecil dari 25%, maka dividen yang dibagikan dapat dikenakan pajak. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh dividen yang ada, bahkan juga untuk pemegang saham individu, yang tadinya 10% dihapuskan sama sekali, tanpa syarat, tanpa ketentuan. Kemudian, mari kita lihat apa saja impact-nya. Kami mengestimasi bahwa selama ini pembagian dividen kepada owner atau investor sering dihindari, terutama pada perusahaan-perusahaan non-publik, karena efek pajak berganda atas profit dari korporasi menjadi biaya pajak yang sangat tinggi. Kita lihat dalam ilustrasi berdasarkan undang-undang laba, pajak dapat mencapai 32% dari uang yang diinvestasikan sampai kembali menjadi dividen. Sedangkan di dalam undang-undang baru ini, pajak benar-benar hanya mencapai pajak korporasi dan dividen sama sekali tidak pajak, sehingga perbedaan sebesar 12,5% merupakan perbedaan cukup besar. Selanjutnya, ada manfaat juga yang bisa diberikan kepada para entrepreneur, para pendiri, para direksi, CEO, dan CFO di dalam korporasi-korporasi besar yang mungkin setiap tahun memperoleh performance bonus. Sudah menjadi suatu kebiasaan yang belum di negara-negara barat seperti di Amerika dan di Eropa, bahwa para CFO direksi juga memperoleh performance bonus dan seringkali mereka mendapatkan saham bonus. Tapi di Indonesia masih belum populer dengan istilah pemberian saham bonus tersebut. Namun diharapkan dengan adanya dividen yang tidak dikenakan pajak ini, maka pemberian bonus dalam bentuk saham dan dalam bentuk dividen atas saham bonus akan lebih populer dan menjadi opsi yang lebih hemat pajak. Kemudian manfaat ketiga bahwa dividen tidak hanya di dalam negeri, bahkan dari luar negeri pun akan menjadi free. Hanya saja dibedakan dengan dividen dari dalam negeri. Dividen di luar negeri mensyaratkan syarat-syarat tertentu, yaitu di mana investasi di dalam
atas dividen tersebut wajib ditaruh di Indonesia dan diinvestasikan dalam waktu yang akan ditentukan kemudian di dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, bagaimana jika laba yang bersih di investasi Indonesia itu diinvestasikan namun lebih kecil dari 30% atau lebih besar dari 30%? Kita akan coba lihat ilustrasi yang diberikan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di dalam kasus seperti ini diperlihatkan skema adanya anak perusahaan Indonesia yang ada di Malaysia dengan laba di tahun itu $100 membagikan dividen sebesar 30%, sehingga $30 dikirim ke Indonesia dan diinvestasikan. Jika memenuhi syarat investasi dengan waktu yang ditentukan, maka dividen ini free of tax. Bagaimana jika saham yang dibagikan itu tidak seluruhnya diinvestasikan, hanya sebesar 20 dan 10-nya tidak, maka 10-nya memiliki konsekuensi akan dikenakan dividen. Bagaimana juga jika dividen yang dibagikan tidak mencapai 30%, contohnya 25%, maka 25% itu seluruhnya tetap dapat memenuhi kriteria untuk tidak kena pajak, sedangkan selisih 5%-nya yang belum dibagikan dianggap merupakan objek PPh dividen. Nah, ini merupakan satu konsekuensi yang masih digodok bagaimana pemantauan dari 5% ini walaupun belum dibagikan atau akan dibagikan pada tahun selanjutnya. Mekanismenya seperti apa? Mari kita tunggu dari peraturan Menteri Keuangan yang akan dibeberkan. Karena pada saat kami membahas ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini masih sedang digodok dan sedang direnungkan, sedang dirumuskan peraturan pelaksanaannya, yang menurut kami akan jumlahnya sangat menarik, pembahasannya sangat menarik, bagaimana interpretasi undang-undang ini. Selanjutnya, bagaimana jika laba setelah pajak yang dibagikan lebih rendah dari 30% dan tidak seluruhnya juga diinvestasikan. Maka ilustrasi nomor 4 ini menggambarkan demikian. Dari jumlah yang 23 ini seharusnya dibagikan, yang diinginkan dan memenuhi kriteria adalah 30, tapi hanya dibagikan 23 dan investasikan sebesar 20. Maka jumlah selisih baik yang tidak diinvestasikan maupun jumlah yang seharusnya sebesar 7, kedua-duanya merupakan objek PPh dividen. Selanjutnya, bagaimana jika jumlahnya juga hanya sedikit saja yang diinvestasikan dan dijadikan dividen di Indonesia? Maka dividen yang sekecil pun, sebesar 3 pun, itu merupakan objek yang dikecualikan dari PPh. Sedangkan pada contoh nomor 6, diilustrasikan bahwa dividen yang dibagikan sebesar 20, sebesar 30%, yaitu 6, tidak diinvestasikan ke Indonesia, sedangkan dari jumlah 14 itu sebagian diinvestasikan Indonesia sebesar 10, sisanya 4 tidak diinvestasikan. Maka dari jumlah tersebut tetap jumlah yang seharusnya dibagikan, yaitu yang tidak diinvestasikan sebesar 4 dan sebesar 7, total 11 merupakan objek PPh badan. Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja dari pajak luar negeri ini adalah sebagai berikut. Nah, dividen luar negeri ini sering merupakan dana yang terparkir di luar negeri untuk 3 tujuan. Pertama, sebagai alat investasi untuk usaha di luar negeri itu sendiri. Kemudian, untuk menghindari pajak dividen Indonesia. Dan ketiga, juga untuk mempertahankan kekuatan mata uang asing. Sebagaimana kita ketahui bahwa mata uang Indonesia seringkali terdevaluasi dibandingkan dengan mata-mata uang yang lebih kuat seperti Singapore dollar dan US dollar. Maka diharapkan dengan adanya undang-undang yang menghapus perpajakan untuk dividen, ketiga hal ini dapat dilakukan evaluasi kembali mengenai tujuan daripada menarget dana di luar negeri. Implikasi keempat, manfaat
Undang-Undang Cipta Kerja bagi dunia korporasi adalah penyerahan konsinyasi sama sekali tidak dikenakan PPN lagi. Ini merupakan suatu berita yang sangat bermanfaat. Mengapa? Karena selama ini PPN dikenakan saat penyerahan konsinyasi, yaitu barang diserahkan tetapi belum diperoleh pembayaran. Dengan cara seperti itu, produsen harus mengeluarkan dari koceknya dana untuk membayar PPN. Nah, dengan adanya penyerahan konsinyasi yang dibebaskan dari PPN, maka PPN hanya dikenakan pada saat barang sudah laku di modern retailer. Nah, dengan cara itu, perusahaan akan terbantu cash flow-nya untuk membayarkan PPN hanya saat barang itu sudah dibeli oleh konsumen di modern retailer. Implikasi yang kelima bagi dunia usaha adalah imbreng saham yang tidak dikenakan PPN lagi jika penyerahan tersebut merupakan penyerahan atau setoran untuk saham. Maka dengan demikian, dunia korporasi akan mempertimbangkan untuk menyerahkan aset-aset produktif mereka yang selama ini mungkin disewakan kepada korporasi atau digunakan oleh korporasi tanpa bayaran menjadi aset yang dapat diserahkan kepada korporasi tanpa dikenakan PPN sama sekali. Demikian implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi dunia korporasi. Selanjutnya, implikasi bagi dunia investasi bagi para profesional dan ekspat dan para TKI di luar negeri akan kami bahas selanjutnya di dalam video berikutnya. Stay tune dan ikuti channel kami dengan cara subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih.